present of podcast Tikus Rafflesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di waktu Rafflesia berbincang. Di episode kali ini kita akan membahas isu penting seputar kesehatan dan kehidupan para remaja. Nah, sebelumnya perkenalkan saya Nazla Mahira sebagai moderator yang akan menemani kalian di episode kali ini. Nah, topik kita kali ini tuh sangat relevan dan penting banget, apalagi buat teman-teman remaja, karena hari ini kita akan membahas anemia pada remaja. Mungkin yang teman-teman tahu anemia itu hanya lemas atau kurang darah, padahal anemia itu lebih dari itu kalau tidak ditangani dengan baik. Anemia dapat mengganggu produktivitas kita sehari-hari atau konsentrasi teman-teman remaja dalam mengikuti pelajaran atau menjalani keseharian. Untuk membahas topik yang lebih dalam lagi, kita telah mengundang narasumber hebat dari dosen kampus Tikus Rafflesia, yaitu Ibu Rahmani Madisia. Halo Ibu, apa kabar? Alhamdulillah baik, Sya. Alhamdulillah. Nah, Ibu Rahmi ini seorang dosen dan juga praktisi di bidang kesehatan masyarakat yang punya banyak pengalaman dan penelitian seputar gizi dan kesehatan para remaja. Nah, sebelum bahas tentang anemia lebih banyak lagi nih Bu, yang tadi saya bilang kan anak-anak remaja sekarang taunya anemia itu cuma lemas dan kurang darah. Nah, sebenarnya tuh anemia itu apa sih Bu? Oke, sebelumnya saya sebenarnya kalau dibilang pakar juga nggak pakar ya. Tapi mungkin sharing aja ya, Cak. Iya. Memang karena backgroundnya adalah Kesmas dan peminatannya juga S1 S2 gizi, jadi mungkin sedikit sharing aja, tapi bukan pakar, banyak yang lebih jago dari saya. Oke, anemia ya. Anemia itu memang kalau persepsi remaja itu kan kita kurang darah, oh ya udah anemia gitu ya. Anemia itu punya definisi yang cukup luas juga ya sebetulnya ya gitu. Anemia itu kalau misalnya kondisi nih di mana kadar hemoglobin di dalam tubuh kita itu kurang dari sekitar 11 gram per desiliter. Itu biasanya untuk remaja perempuan ya, untuk remaja putri. Nah, ini tuh disebabkan biasanya karena adanya kekurangan zat-zat gizi seperti zat besi, atau bisa juga itu anemia disebabkan oleh vitamin B12 dan juga asam folat ya gitu. Namun memang yang paling sering terjadi ya, umumnya terjadi itu adalah anemia defisiensi besi gitu. Jadi memang salah satu sumber hemoglobin di dalam darah tadi adalah zat besi, dan memang kenapa jadi yang paling umum terjadi adalah anemia defisiensi besi. Berarti gejala anemia ini cukup banyak ya Bu dialami para remaja putri terutama di Indonesia ya Bu. Gejala anemia ya, kalau gejala anemia itu memang tadi ya, selain biasanya kan kita itu persepsinya udah 5L itu berarti mengalami anemia gitu ya. Sebenarnya banyak, selain dari tadi kondisi yang lemah, kemudian yang lesu, tidak bersemangat gitu kan, ada juga namanya penurunan kinerja kita atau penurunan konsentrasi. Kalau misalnya nih Caca nih lagi kuliah, kok kayaknya konsentrasinya menurun gitu kan ya. Nah, itu bisa jadi tanda-tanda timbulnya anemia gitu. Jadi selain tadi kondisinya lemas, lesu, tidak bersemangat, nah ada terjadinya penurunan konsentrasi. Kalau mau dicek lagi sebelum ada pemeriksaan lab, kita bisa melakukan pemeriksaan fisik. Bisa dilihat dari konjungtiva kita nih, mata kita, terus kemudian dari bibir kita, telapak tangan kita. Nah, kalau misalnya pucat, itu juga mengindikasikan kemungkinan kita mengalami anemia gitu. Jadi gak cuma 5L tadi ya, bahkan kalau misalnya si remaja putri tersebut mengalami anemia dengan kondisi berat, itu biasanya ini tangannya tuh berkeringat dingin, jantungnya juga berdebar. Nah, itu berarti dia sudah mengalami anemia dengan kondisi yang berat gitu. Makanya kita bisa ngerasain sebetulnya tanpa harus tadi kan, kalau kita lihat dari definisinya ya itu harus pemeriksaan lab ya enggak, karena kan buat diambil sampel darahnya, kemudian dilihat nih berapa sih kadar hemoglobinnya gitu kan. Nah, kita sebenarnya bisa mendeteksi itu dari gejala-gejala yang tadi gitu kan. Memang kalau untuk melihat secara lebih dalam apa itu anemia, kita perlu pemeriksaan secara lab ya ya. Gitu. Cuman seberapa parah sih Bu masalah anemia ini di kalangan remaja zaman sekarang? Oke, anemia di kalangan remaja zaman sekarang ya.
Anime itu sebenarnya masih jadi permasalahan global ya. WHO sendiri yang memang kemarin sedikit kebetulan saya juga habis nulis tentang anemia, masih menjadi salah satu program yang namanya World Sustainable Program, di mana itu masih menjadi program berkelanjutan WHO karena memang tadi masalahnya juga cukup tinggi, tapi itu lebih ke negara-negara berkembang biasanya ya. Kalau misalnya di negara berkembang terus kemudian negara dengan skala ekonomi yang rendah, memang itu tuh sangat amat berisiko mengalami anemia. Dan termasuk kalau di negara kita sendiri ya di negara kita sendiri itu kalau dari data Riskesdas tapi 2023 ya kalau nggak salah ya, masih di angka 28, saya lupa pastinya berapa, tapi itu sekitar masih di atas 20% ya. Nah kalau untuk di kota Depok sendiri itu dari profil itu masih sekitar 36-38%. Berarti artinya kalau kita jadiin rasio nih gitu kan, dari 10 remaja putri, kita lagi ngomongin remaja putri karena biasanya anemia itu identik sama remaja putri aja. Nah itu dari 3-4 remaja putri beresiko mengalami anemia atau mengalami anemia. Jadi artinya cukup tinggi sekali, karena kalau misalnya kita cek dampak dari anemia itu banyak banget gitu, dari dampak di jangka pendek sampai dampak jangka panjangnya itu tuh banyak yang dampak dari anemianya. Dampak dari jangka pendeknya aja misalnya penurunan fungsi kognitif tadi. Jadi saya mau cerita sedikit. Iya boleh, silakan. Saya pernah ngelakuin penelitian juga kebetulan waktu itu di tahun 2021 ya. Saya pengen cek nih sebenarnya apa sih yang mempengaruhi IP dari mahasiswa Stikes Rafflesia gitu kan. Dan setelah dicek, jadi saya buat beberapa variabel karena memang saya mau buat ini mana sih kira-kira yang paling dominan terhadap kejadian yang dominan terhadap indeks prestasi mahasiswa gitu. Setelah dicek itu ternyata asupan FM menjadi faktor dominan dari indeks prestasi mahasiswa. Nah, asupan FM itu menjadi faktor yang paling dominan dari timbulnya indeks prestasi mahasiswa. Yang artinya memang FE itu salah satu faktor risiko penurunan produktivitas. Kekurangan HB atau kondisi anemia tadi itu menjadi faktor risiko penurunan fungsi kognitif dan produktivitas pada remaja putri. Itu jangka pendeknya. Itu baru jangka pendeknya gitu. Jangka panjangnya itu apalagi kita sebagai calon ibu, kalau saya bukan calon ibu lagi, ibu anak 3. Untuk remaja putri sebagai calon ibu itu zat FE itu fungsinya banyak banget ya, salah satunya untuk fungsi reproduksinya, sehingga tadi tidak melahirkan bayi dengan berat lahir rendah atau bahkan mungkin melahirkan dengan kondisi pendarahan, bahkan sampai kematian pada ibu. Nah, anemia juga itu punya peranan penting terhadap timbulnya stunting, dan sekarang stunting masih jadi permasalahan ya Cak ya. Pak Wapres kita ngomongin stunting, makanya ada MBG juga ya. Itu kita ngomongin stunting karena tadi sebetulnya kalau kita tarik garis lurus ke belakang gitu kan, stunting itu tuh salah satu faktor risiko yang menimbulkan stunting adalah anemia itu sendiri gitu. Jadi itu dari dampak jangka panjangnya. Nah, terakhir berarti dampak anemia itu adalah kualitas sumber daya manusia gitu. Kalau kita mau menghasilkan sumber daya yang berkualitas nih, kita calon ibu kan gitu. Kalau mau menghasilkan sumber daya yang berkualitas, anak-anak yang berkualitas, maka dari sekarang jangan sampai kadar HB-nya kurang dari 11 gram per desiliter. Seperti intinya jangan sampai mengalami anemia karena tadi dampaknya itu banyak banget ya, dan itu yang paling krusial adalah tadi kualitas sumber daya manusianya, ada penurunan fungsi kognitif juga, fungsi kecerdasan ya. Kalau dari hasil penelitian saya itu memang ternyata anak-anak yang IP-nya tinggi itu asupan FE-nya bagus. Itu dari data ini ya, survei konsumsi makanan. Kita pakai form food recall 2 times 24 hour namanya buat ngecek nih gitu kan. Itu nanti kelihatan secara kuantitatif tuh
kira-kira berapa sih asupan zat gizi yang dikonsumsi kita perharinya? Salah satunya adalah FE. Sebenarnya udah banyak juga edukasi tentang kalau misalkan si remaja ini haid harus mengkonsumsi tablet tambah darah Ya, juga kan betul. untuk memenuhi kebutuhan FE-nya itu. Tapi sebenarnya apa sih Bu yang buat remaja ini males konsumsi TTD dengan patuh gitu? Apa karena baunya, apa efek sampingnya atau apa? Oke, remaja putri memang seharusnya itu perlu mengkonsumsi tablet tambah darah ya. Karena tadi kita mengalami menstruasi. Setiap bulan kita ada siklus menstruasi. Nah, ketika menstruasi itu sekitar 1,3 mg FE itu ikut keluar sama darah kita gitu. Ketika proses menstruasi tersebut gitu. Makanya ketika menstruasi itu kebutuhan FE itu jadi meningkat. Gitu kan. Kalau misalnya kita tidak mengkonsumsi itu, maka tadi risiko anemi. Karena tadi kan harusnya kan kalau kita ngomongin konsep balance gitu kan, ada yang keluar berarti harus ada yang masuk gitu kan. Susah patuh. Banyak banget sih sebenarnya ya faktornya. Harusnya mereka mengkonsumsi karena tadi pertama mungkin mereka tidak tahu kalau ketika dia mengalami menstruasi itu ada FE yang keluar, ada zat besi yang keluar loh bersamaan dengan darahnya itu gitu kan. Pertama dia tidak tahu itu sehingga dia tidak mau mengkonsumsi tablet tambah darah gitu. Karena tadi sebetulnya banyak sih ya Cak, tidak hanya tablet tambah darah gitu. Kita bisa juga mengkonsumsi makanan sumber zat besi atau makanan kaya zat besi. Itu nggak cuma pada saat menstruasi tapi setiap hari seharusnya konsumsi itu gitu kan. Nah, ketika tadi yang namanya menstruasi terus dia mengalami kehilangan 1,3 mg zat besi tersebut gitu. Pertama tadi dia tidak tahu akan itu dan dia kedua juga tidak tahu dampaknya. Yang ketiga juga mungkin kalau misalnya dia pernah mengkonsumsi tablet tambah darah sebelumnya atau tablet besi sebelumnya memang rasanya kan agak-agak Aneh. Udah pernah nyobain? Udah. Gimana rasanya? Saya juga Termasuk kayaknya nih ya. Kayak kalau dikonsumsi sehari-hari, mungkin saya sama kayak remaja pada umumnya. Lupa ya atau sengaja dilupain ya. Sebenarnya mungkin bisa ada tipsnya. Biasanya konsumsi itu malam sebelum tidur. Jadi sebelum tidur kan TTD itu tablet besi itu salah satu risiko efek sampingnya kadang-kadang bisa menimbulkan mual. Makanya kenapa biasanya dikonsumsinya pada malam hari. Malam hari kan kita tidur, jadi kan nggak akan berasa nih mualnya gitu kan. Itu salah satu tipsnya. Jadi dikonsumsinya pada saat malam hari sebelum tidur untuk mengurangi resiko mual dan kayak nggak enakan karena baunya yang agak-agak ini ya. Agak-agak anjir sedikit benar ya gitu. Karena memang saya ketika hamil harus konsumsi tablet tambah darah terus gitu selama kan. 9 bulan Bu. Selama 9 bulan gitu. Tambah lagi ada suplemen lain ya kalau untuk penunjang perkembangan janinnya itu gitu kan. Jadi sebetulnya memang itu perlu dikonsumsi gitu kan, mengingat tadi Kak prevalensi anemi di kita tuh masih cukup banyak loh. Di remaja putri itu saya kemarin kerjasama juga dengan puskesmas tubuh gitu kan, dan beliau juga memberikan hasilnya ternyata di sekitar kita ini ya di anak-anak siswi SMA gitu kan, SMK yang memang ada di lingkungan Rafflesia sendiri juga ternyata tuh di atas 40% ya dilakukan screening, terus kemudian diambil darahnya, sampel darahnya dan dilihat kadar HB-nya, lebih dari 40% itu remaja putri kita, siswa SMA kita tuh mengalami anemi gitu. Tadi karena memang banyak hal yang tidak diketahui gitu. Nah, satu juga kenapa bisa anemi tadi kan, kenapa bisa tinggi? Karena biasanya juga konsumsi makanan kaya zat besi itu dibarengi dengan hal-hal yang menghambat penyerapan zat besi secara optimal. Jadi mungkin banyak juga adik-adik kita yang nggak tahu ya gitu kan, makanan kaya zat besi gitu kan, terus kemudian barengin sama teh gitu atau Thai lah, minuman zaman sekarang ya kayaknya Caca yang lebih paham harus barengin sama itu, kalau nggak enak ya Caca. Nah padahal itu tuh menghambat penyerapan zat besi. Ngomongin tadi Ibu ada kerjasama sama puskesmas, tapi dari Stikes Rafflesianya itu ada nggak sih Bu program yang untuk
mencegah anemia atau mungkin pemberian TTD kepada mahasiswa sini gitu? Kalau untuk mahasiswa, karena tadi ya pertama kita belum melakukan pemeriksaan lab, karena belum melakukan pemeriksaan lab gitu. Tapi seharusnya kita nih sebagai mahasiswa kesehatan yang menjadi pionir, ya nggak sih, yang menjadi pionir untuk mencegah timbulnya anemia, harusnya sih kita yang aware sendiri gitu. Kita yang aware sendiri tanpa harus disupport dari kampus. Betul, dosen-dosen juga udah sering menyampaikan ya dampak dari anemia aja. Keseharian di kelas juga. Keseharian sering ditanya-tanya ya sama Bu Rahmi juga ya. Jadi harusnya kita sih yang sebagai pionir, justru kita yang menunjukkan ke teman-teman kita gitu. Kita yang awalnya nih konsumsi tablet tambah darah dulu. Selain itu juga kita konsumsi makanan kayak zat besinya aja sih ya. Ada banyak banget sumber makanan kayak zat besi ya. Misalnya kayak zat besi itu sebenarnya dibagi dua. Ada zat besi hem dan non hem. Nah, yang paling banyak bisa terserap dalam tubuh kita itu adalah zat besi hem namanya. Zat besi hem itu sumbernya adalah protein hewani. Jadi kalau zat besi hem itu bisa diserap dalam tubuh kita itu sekitar 70%. Sedangkan yang non hem itu berdasar dia sumbernya dari protein nabati, biasanya hanya 30% bisa terserap dalam tubuh kita gitu. Makanya kenapa sebetulnya makanan yang kaya zat besi, yang tinggi zat besi itu adalah zat besi hem. Karena itu bisa diserap dalam tubuh dengan kadar yang cukup banyak gitu, sampai 70%. Namun tadi jangan dibarengi dengan konsumsi zat-zat yang bisa menghambat penyerapan zat besi tersebut gitu. Lagi makan apa nih? Pecel ayam. Minumnya es teh manis. Enak banget sebenarnya. Itu cocok, Bu. Cocok ya. Udah jodohnya, tapi ternyata jadi yang kita makan itu zat besi jadi nggak bisa terserap secara sempurna. Jadi sayang banget ya sih. Ya tetap aja ngantuk-ngantuk juga gitu, yang akhirnya yang tertimbun malah gula-gulanya lagi ya enggak sih gitu. Jadi memang mungkin nih mumpung nih kan kita bisa diskusi ini, jadi bisa juga di-sharing sama teman-temannya, jangan sampai kalau lagi konsumsi sumber makanan kaya zat besi seperti tadi misalnya dari protein hewani ya, bisa dari unggas, kemudian dari daging-daging merah, sebetulnya yang tinggi itu dari daging merah. Kalau nggak ada ya air putih aja kok, itu udah cukup ya gitu. Atau kita bisa konsumsi faktor enhancer. Kalau tadi inhibitor namanya, ada teh gitu kan, tanin dari teh gitu kan. Makanya kenapa kita tidak dianjurkan sama sekali untuk mengkonsumsi sumber zat besi bersamaan dengan teh. Yang kedua adalah kopi ya, kafein dari kopi itu bisa menghambat. Padahal kadang enak banget ya. Buat ngantuk. Benar ya, dan ternyata itu tidak dianjurkan sama sekali gitu. Kalau mau boleh misalnya dari jeruk resep beneran yang jeruk, jangan cuma yang jeruknya sedikit terus gulanya yang banyak. Itu juga jadi tidak bermanfaat ya. Dari sumber vitamin C bisa dari buah-buah jeruk, dari buah jambu, itu tuh tinggi banget vitamin C-nya, itu bisa membantu penyerapan Fe jadi lebih optimal gitu. Menurut Ibu ada gak langkah-langkah yang bisa diserap oleh anak-anak remaja? Kan maunya yang simpel-simpel aja Ibu. Jadi ada gak sih Bu langkah-langkah buat anak-anak remaja buat cegah anemia yang kira-kira tuh dia bakal patuh ngelakuin itu setiap hari biar dia gak terkena anemia gitu Bu? Oke. Langkah-langkah. Tips-tips. Oke. Sebelum ke situ saya tuh sempat ingat ya, hasil penelitian saya itu ternyata ketika mengkonsumsi asupan Fe dengan baik itu kita beresiko 7 kali indeks prestasinya itu bagus gitu, nilai IP-nya itu baik gitu kan, bisa di atas intinya memuaskan ya gitu kan. Jadi tadi gitu kan, kalau misalnya si mahasiswa ini, kadang remaja putri gitu, biasanya taunya kan cuma anemi itu kurang darah, beres selesai. Ya udah, kalau kurang darah udah gitu. Terus kenapa kan cuma paling lemah, lesu, letih gitu kan, hanya gejala 5L. Padahal tadi dampaknya kan cukup banyak, dan dampaknya itu ternyata krusial. Apalagi tadi
kita calon ibu jangan sampai menghasilkan generasi yang akhirnya tuh jadi beban gitu loh kan. Harusnya kita yang bisa bantu nih, kita bisa jadi generasi yang maju gitu kan. Salah satunya ibunya tidak anemi. Stunting itu salah satu risiko terbesarnya adalah kondisi anemia pada ibunya gitu ya. Gejala stunting dan stunting nampaknya nanti jadi banyak banget, itu jadi kayak apa ya, lingkaran. Jadi yang itu tuh harus segera ditangani dengan baik lah, seperti itu gitu. Terus kalau misalnya langkah-langkah, sebenarnya banyak sih ya langkah-langkahnya. Kalau kita ngomongin teorinya Green gitu, ada beberapa hal yang mempengaruhi perilaku seseorang gitu kan. Ada namanya faktor predisposisi, ada namanya faktor reinforcing, ada namanya faktor enablingnya gitu. Pertama tadi, mahasiswa tahu dulu atau remaja putri tahu dulu apa itu anemi dan apa itu dampak anemi. Langkah-langkahnya ya ini nih, dari kakak-kakak yang sekarang ini bisa mungkin menjelaskan kepada teman-teman apa itu anemi, dan yang paling penting gak cuma apa itu anemi, tapi tahu seberapa besar sih dampak yang ditimbulkan dari kondisi anemi tersebut gitu. Sehingga kalau misalnya sudah tahu, maka mereka akan punya sikap gitu kan. Mereka punya persepsi, oh ternyata wajib ya, atau ternyata tuh kita perlu loh mencegah anemi biar tidak timbul dampak-dampak yang tadi gitu kan. Itu yang kedua. Jadi kita bisa memberikan edukasi, salah satunya dengan ini ya, ini bisa, semoga bisa di share dan nanti teman-teman juga bisa lihat ya. Besok nggak ada lagi nih beli beli makanan pakai es teh manis. Dijarak aja dulu, apalagi sumber zat besi tadi gitu kan ya. Terus yang kedua, dukungan dari sekitar. Terus kemudian kalau misalnya mahasiswa mungkin sudah bisa menentukan makanannya sendiri gitu kan. Tapi kalau misalnya kayak remaja putri yang memang siswi SMA tadi yang seperti saya infokan, bisa mungkin ada dukungan dari guru dan dukungan dari orang tua gitu, agar misalnya penyediaan makanannya itu yang kayak zat besi gitu, atau bersumber dari protein hewani, tapi tetap pengolahannya harus betul dan tadi tidak dibarengi dengan hal-hal yang menghambat penyerapan zat besi tersebut ya gitu. Jadi itu sama, mungkin juga sekarang sudah banyak ya informasi-informasi dari sosial media dan nih kayak sekarang ini kan dari podcast, dari TikTok dari gitu Instagram. Kan, dari Instagram gitu. Kita bisa sisipin itu dari situ gitu. Yang penting sebetulnya si remaja putrinya tahu dulu apa itu anemi dan tahu dampaknya apa, sehingga tuh ini tuh dampaknya nggak cuma tadi loh, nggak cuma 5L tadi aja, ada hal yang lebih besar gitu kan. Salah satunya tadi penurunan fungsi kognitif, bikin kita sering ngantuk di kelas, sehingga terus kemudian juga nggak fokus belajarnya gitu kan, tidak konsentrasi karena memang hemoglobin itu kan zat yang dibawa sampai ke fungsi otak ya gitu kan. Jadi juga di situ bersama dengan oksigen tadi kan diikat gitu kan, sehingga meningkatkan konsentrasi. Kalau kenapa makanya yang anemi itu sulit untuk berkonsentrasi ya, karena itu salah satunya gitu kan. Dampaknya cukup besar kan, nggak cuma itu baru yang pendek, belum tadi panjang. Yang panjangnya tadi. Tadi kan Ibu nyebutin beberapa kali kalau mencegah anemi ya memperbaiki pola makan, mengkonsumsi TTD. Tapi kadang remaja ini tuh maunya salah satunya aja, bisa gak sih untuk mencegah si anemia? Maunya udah makan sayur aja, nggak usah konsumsi TTD. Ntar ada juga yang mau konsumsi aja karena dia nggak suka sayur gitu. Kalau posisinya untuk mencegah, saya rasa masih bisa ya. Tapi tadi paling kalau menstruasi kan, karena ketika kondisi menstruasi aja setidaknya konsumsi tablet tambah darah karena terjadi peningkatan kebutuhan zat besi. Kalau kita kondisinya sehat gitu kan, sebetulnya tidak ada terjadi peningkatan kebutuhan zat besi aja gitu. Jadi masih fine aja asalkan kita konsumsinya betul gitu kan. Kalau misalnya memang kondisinya khususnya remaja putri sedang menstruasi, maka dianjurkan sekali untuk mengkonsumsi tablet tambah darah agar tadi bisa menyeimbangkan zat besi yang hilang ketika menstruasi. Gitu. Jadi gitu teman-teman, nggak boleh pilih salah satu, harus dua-duanya biar kompleks ya Bu. Betul, boleh pilih salah satu tapi mungkin tidak saat kondisi menstruasi. Nah itu masih bisa, tapi yang benar jadi tadi konsumsi
protein hewaninya, terus nggak dibarengin sama zat yang ganggu penyerapan tadi ya, Bu. minuman-minuman kekinian ya. Nah terakhir nih Bu, Ibu ada pesan gak sih buat teman-teman remaja di luar sana, gimana caranya biar mencegah terkena anemia sejak dini gitu? Pesan-pesannya sebenarnya sekarang tuh pas banget tanggal 2 Mei gak sih, Hari Pendidikan Nasional. Iya ya. benar. Mungkin buat remaja putri di luar sana ya, pas banget sekarang memperingati Hari Pendidikan Nasional gitu kan. Semoga pendidikan kita juga semakin maju, generasinya juga lebih berkualitas gitu kan. Cara untuk menjadi generasi maju, generasi yang berkualitas adalah dengan tidak menjadi seorang remaja yang anemia ya gitu, dengan tadi mengkonsumsi sumber protein hewani sebagai zat yang kaya zat besi gitu kan. Kemudian juga kita bisa konsumsi tablet tambah darah khususnya ketika menstruasi, sehingga nanti kita juga bisa menjadi produktif dan kita juga bisa menghasilkan generasi-generasi yang juga berkualitas sih. Jadi itu dia tadi obrolan kita seputar anemia yang telah disampaikan oleh Ibu Rahmi. Jadi yang teman-teman tahu, anemia itu lagi-lagi bukan sekadar kondisi lemas atau kurang darah, tapi dampaknya bisa lebih besar daripada itu, mengganggu kognitif ya tadi ya Bu, konsentrasi, apalagi sama teman-teman remaja. Terima kasih Bu Rahmi, semoga apa yang Ibu sampaikan hari ini bermanfaat bagi teman-teman yang mendengarkan juga. Insyaallah, mudah-mudahan. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Terima kasih. Nah.